Hari itu seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupku, hari di mana aku resmi menikah dengan perempuan yang selama ini kucintai, Rani. Gedung megah sudah disewa, undangan sudah disebar, tamu undangan mulai berdatangan dengan wajah penuh senyum dan doa restu. Semua tampak sempurna, bahkan aku sendiri merasa seakan berada di dunia mimpi. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa dalam hitungan menit kebahagiaan itu akan hancur berantakan di depan mata semua orang. Musik gamelan pengiring acara masih terdengar sayup-sayup ketika aku berdiri di pelaminan, menggenggam tangan Rani yang gemetar karena gugup. Aku tersenyum padanya, berusaha menenangkan. Tenang saja, Ran, ini hari kita. Jangan pikirkan apapun. Ia mengangguk pelan, namun sorot matanya menunjukkan ketegangan yang tak bisa ia sembunyikan. Aku tahu sejak awal hubungan kami tidak pernah mudah, terutama karena ibuku, calon mertua Rani, tidak pernah benar-benar merestui pernikahan ini. Ibuku selalu memandang rendah Rani yang berasal dari keluarga sederhana. Berkali-kali ia menyindir bahwa aku, sebagai anak tunggal, seharusnya mendapatkan pasangan yang lebih terhormat, yang setara dengan status keluarga kami. Tapi aku terlalu cinta pada Rani, terlalu yakin bahwa dialah satu-satunya yang bisa membuatku bahagia. Saat acara resepsi berlangsung, ibuku maju untuk memberikan sambutan. Semua tamu undangan menatap ke depan, menunggu kata-kata penuh doa dan kebanggaan seorang ibu kepada anaknya yang baru menikah. Namun, yang keluar dari mulut ibuku justru kata-kata yang membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Anakku, Ardi, akhirnya menikah hari ini, tapi sayang, aku tidak bisa menutupi rasa kecewa. Karena jujur saja, aku merasa kamu layak mendapatkan lebih dari sekadar wanita ini. Semua tamu terperanjat. Rani menunduk, wajahnya memerah menahan malu dan sakit hati. Suara bisik-bisik mulai terdengar di antara kursi tamu. Aku berdiri kaku, tak menyangka ibuku berani mengatakan itu di depan semua orang. Aku ingin menghentikannya. Tapi lidahku keluh. Wanita ini, lanjut ibuku sambil menunjuk ke arah Rani dengan tatapan sinis, bukan pilihan yang tepat. Aku yakin suatu hari kau akan menyesal, Ardi. Kau hanya akan membawa aib keluarga besar kita. Suasana mendadak tegang. Aku menggenggam tangan Rani semakin erat, tapi ia menarik tangannya dengan cepat, matanya mulai berkaca-kaca. Aku tahu perasaan Rani pasti hancur saat itu juga. Namun, semua orang benar-benar tidak menyangka apa yang terjadi selanjutnya. Rani, yang sedari tadi berusaha menahan diri, tiba-tiba bangkit berdiri. Air matanya jatuh, wajahnya pucat tapi matanya menyala penuh kemarahan. Ia berjalan cepat ke arah ibuku yang masih berdiri di depan mikrofon. Bu, cukup, suaranya lantang terdengar. Ibuku mendengus, menatap Rani dengan tatapan merendahkan. Kamu diam saja, perempuan tak tahu diri. Kalau bukan karena Ardi, siapa yang mau denganmu? Jangan merasa hebat bisa duduk di pelaminan ini, belum sempat ibuku menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba brak. Sebuah tendangan keras mendarat di perut ibuku. Semua orang langsung menjerit histeris, sebagian tamu bahkan berdiri dari kursinya karena tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ibuku terhuyung ke belakang, hampir jatuh dari panggung, wajahnya meringis menahan sakit. Aku terpaku. Otakku seakan berhenti bekerja, hanya bisa melihat bagaimana istriku sendiri, di hari pernikahan kami, menendang ibuku di depan semua orang. Teriakan-teriakan panik memenuhi ruangan. Ada yang mencoba menenangkan, ada pula yang sibuk merekam dengan ponsel. Rani berdiri dengan napas memburu, matanya merah basah oleh air mata. Aku sudah cukup dihina, Bu. Aku bukan sampah, aku bukan perempuan murahan yang ibu kira. Kalau ibu tidak bisa menerima aku, kenapa datang ke sini hanya untuk mempermalukanku, teriaknya keras. Ibuku membalas dengan tangisan penuh amarah. Kau berani menyakitiku di hari ini, di depan semua orang? Dasar perempuan kurang ajar. Aku berdiri di antara mereka, tubuhku gemetar. Semua mata tertuju padaku. Mereka menunggu apa yang akan kulakukan. Apakah aku akan membela ibuku, atau istriku? Tanggung jawabku sebagai anak dan sebagai suami bertabrakan di saat yang sama. Nafasku berat, kepalaku berputar, dan akhirnya,
Aku melangkah maju dengan keputusan yang tak pernah aku duga akan kuambil. Suasana di gedung pernikahan itu berubah kacau. Musik gamelan terhenti, para tamu undangan berdiri dari kursi mereka, sebagian histeris, sebagian lagi sibuk berbisik-bisik dengan ekspresi terkejut. Beberapa bahkan sudah mengangkat ponsel mereka, merekam adegan yang baru saja terjadi. Istriku, Rani, menendang ibu mertuanya di pelaminan. Sebuah kejadian yang bagi banyak orang mungkin terdengar mustahil, tapi benar-benar terjadi di depan mataku. Aku sendiri berdiri terpaku, tubuhku kaku seakan semua tenaga disedot keluar. Aku memandang ibuku yang meringis kesakitan sambil memegang perutnya, lalu menatap Rani yang menangis terseduh dengan dada naik turun penuh emosi. Semua mata kini tertuju padaku. Aku tahu semua orang menunggu keputusanku, berpihak pada ibuku atau pada istriku. Jantungku berdetak keras, keringat dingin mulai bercucuran di pelipis. Aku mencoba menarik napas panjang, lalu melangkah maju, berdiri di antara mereka. "Cukup! Berhenti sekarang juga!" teriakku dengan suara lantang. Namun justru teriakan itu makin membuat semua orang terdiam menunggu apa yang akan kulakukan. Rani menatapku dengan mata penuh air mata, seolah memohon agar aku berada di sisinya. Sementara ibuku menatapku dengan amarah bercampur rasa sakit, seolah berkata bahwa aku harus membelanya sebagai seorang anak. "Ardi," suara ibuku lirih tapi penuh tuntutan, "kau lihat sendiri, perempuan ini berani mengangkat kaki pada ibumu di hari pernikahanmu. Kalau kau tetap membelanya, jangan pernah anggap aku sebagai ibumu lagi." Kata-kata itu menampar hatiku. Aku memandang ibuku dengan wajah pucat, lalu memandang Rani yang kini jatuh berlutut di pelaminan, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya menetes membasahi gaun putih yang baru saja ia kenakan dengan penuh kebanggaan. Aku tahu Rani bukan perempuan kasar, bukan pula perempuan yang ringan tangan. Ia selalu sabar selama ini menghadapi hinaan demi hinaan dari ibuku. Tapi hari itu, di pelaminan, harga dirinya benar-benar hancur. Ia tidak lagi bisa menahan diri, dan tindakannya meledak begitu saja. Aku berjongkok di hadapan Rani, mencoba meraih tangannya. "Rani, tolong, kendalikan dirimu," bisikku. Tapi ia menepis tanganku sambil menangis histeris. "Aku sudah tidak sanggup lagi, aku sudah sabar bertahun-tahun, aku rela dihina, dipandang rendah, dicaci. Tapi hari ini, di hari di mana seharusnya aku berbahagia, ibumu justru mempermalukanku di depan semua orang. Apakah aku pantas menerima itu?" Suaranya bergetar, terdengar sampai ke seluruh ruangan. Semua tamu terdiam, suasana benar-benar mencekam. Ibuku langsung membalas dengan suara keras. "Kalau kau memang perempuan baik-baik, kau tidak akan berani menendang mertuamu. Kau perempuan tidak tahu adat. Dasar tak tahu diri." Ibuku melangkah maju, hendak menampar Rani. Refleks aku berdiri dan menahan tangan ibuku di udara. Semua orang ternganga melihat aku menahan ibuku sendiri. "Cukup, Bu," suaraku lantang. "Aku tidak akan biarkan siapapun, bahkan ibu sendiri, menyakiti istriku lagi." Kalimat itu keluar begitu saja dari mulutku. Rani menatapku dengan mata terbelalak, tak percaya aku akhirnya berdiri di sisinya. Sementara ibuku menatapku dengan wajah murka yang tak pernah kulihat sebelumnya. "Kau berani melawan ibumu sendiri demi perempuan ini?" teriaknya. "Apa yang sudah dia berikan padamu sampai kau buta begini, Ardi?" Aku gemetar, suaraku parau saat menjawab, "Dia memberiku cinta, Bu. Cinta yang tulus. Sesuatu yang tidak pernah bisa diukur dengan harta atau status. Dan aku sudah memutuskan, aku memilih Rani." Ruangan itu seketika hening. Semua tamu saling pandang, beberapa bahkan menutup mulut mereka karena tak percaya aku mengatakan itu. Ibuku menjerit histeris, menolak kenyataan. "Tidak, kau tidak boleh. Kau anakku satu-satunya. Kau pewaris keluarga ini. Kau tidak boleh merendahkan dirimu hanya karena perempuan miskin ini." Tangannya bergetar menunjuk ke arah Rani, sementara aku tetap berdiri di hadapannya, melindungi istriku yang masih menangis. Aku menatap ibuku dengan air mata yang mulai jatuh di pipi. "Bu, aku mencintainya. Dan aku tidak akan pernah meninggalkannya, sekalipun ibu mengusirku dari keluarga ini."
Kata-kata itu membuat sebagian tamu menjerit kecil, suasana benar-benar dramatis. Beberapa saudara mencoba menenangkan ibuku, tapi ia menepis semua tangan yang mencoba menahannya. "Kalau begitu, mulai hari ini kau bukan anakku lagi," teriaknya keras, suaranya bergetar penuh amarah. Rani menjerit, menangis semakin keras, sementara aku memeluknya erat. Aku tahu kata-kata ibuku itu bukan main-main. Hubungan kami benar-benar hancur di depan semua orang. Namun yang membuat semua tamu semakin kaget adalah ketika tiba-tiba ibuku jatuh pingsan di pelaminan. Teriakan histeris kembali menggema. Beberapa orang segera berlari ke depan, menolong ibuku yang kini tergeletak tak sadarkan diri. Aku dan Rani terkejut, wajah kami pucat. Aku berlari mendekati ibuku yang terkulai, mencoba membangunkannya. Bu, bangun. Jangan buat aku takut begini, teriakku panik. Beberapa orang segera memanggil ambulans, sementara suasana pesta berubah menjadi kepanikan massal. Rani berdiri terpaku di belakangku, wajahnya semakin pucat. Aku tahu di dalam hatinya, ia merasa bersalah meski semua ini bermula dari amarah ibuku. Beberapa menit kemudian, sirene ambulans terdengar. Ibuku dibawa pergi dengan tandu, ditemani beberapa keluarga besar. Aku ikut naik ke ambulans dengan hati hancur, sementara Rani berdiri di depan gedung, menangis sendirian. Semua tamu perlahan membubarkan diri dengan perasaan campur aduk, meninggalkan gosip yang pasti akan menyebar kemana-mana. Di dalam ambulans, aku menggenggam tangan ibuku yang dingin. Air mataku jatuh deras. "Bu, jangan tinggalkan aku masih anakmu, meski aku memilih Rani. Tolong bangun," bisikku dengan suara bergetar. Dan saat itu, aku benar-benar dihadapkan pada pilihan paling sulit dalam hidupku, antara cintaku pada istriku, atau restu dan cinta ibuku yang kini terancam hilang untuk selamanya. Suara sirene ambulans masih terngiang di telingaku ketika mobil itu melaju kencang menuju rumah sakit. Aku duduk di samping ibuku yang terbaring lemah di tandu, wajahnya pucat, matanya terpejam. Tanganku tak henti menggenggam jemarinya, seakan aku bisa memindahkan semua kekuatan yang kumiliki agar ia kembali membuka mata. Dadaku sesak, pikiranku kacau. Di satu sisi, aku masih marah pada ibuku karena mempermalukan Rani di pelaminan, tapi di sisi lain aku tidak bisa memungkiri, ia tetaplah ibuku, darah dagingku, wanita yang melahirkanku ke dunia. Di rumah sakit, ibuku segera dibawa ke ruang gawat darurat. Aku hanya bisa mondar-mandir di koridor, keringat dingin bercucuran meski pendingin ruangan bekerja keras. Rani datang beberapa menit kemudian dengan wajah sembab karena menangis. Saat ia melihatku, ia ragu untuk mendekat. Aku bisa merasakan betapa berat langkahnya, seakan takut kalau aku akan menyalahkannya atas apa yang terjadi. Aku berdiri terpaku, hingga akhirnya ia berbisik pelan, Aku tidak bermaksud membuat ibu sampai seperti ini. Aku sudah tidak sanggup lagi." Suaranya pecah, tubuhnya bergetar menahan tangis. Aku menatapnya lama, lalu mendekat dan meraih bahunya. "Aku tahu, Ran, aku tahu. Kau sudah terlalu lama menahan sakit, dan aku yang salah karena membiarkanmu menanggung semuanya sendirian. Aku seharusnya lebih tegas sejak awal." Air mataku jatuh lagi. Rani menunduk, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. "Kalau sesuatu terjadi pada ibu, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri," bisiknya. Pintu ruang gawat darurat terbuka, seorang dokter keluar dengan wajah serius. Aku langsung menghampiri. "Bagaimana kondisi ibu saya, Dok?" tanyaku cemas. Dokter itu menatapku sebentar sebelum menjawab, "Kondisinya stabil untuk saat ini, tapi beliau mengalami tekanan darah yang sangat tinggi akibat emosi yang meledak. Syukurlah tidak sampai menyebabkan stroke, tapi beliau harus banyak istirahat dan tidak boleh mengalami tekanan batin lagi." Aku menghela napas panjang, seakan dunia yang menindih dadaku sedikit terangkat. Namun, rasa bersalah tetap menghantui. Aku masuk ke ruang rawat, melihat ibuku sudah berbaring dengan infus di tangan. Wajahnya masih pucat, matanya terpejam. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. "Bu, maafkan aku. Aku anak yang durhaka. Aku mencintai Rani, tapi aku juga tidak ingin kehilangan ibu. Tolong, jangan tinggalkan aku."
Air mataku menetes di punggung tangannya. Beberapa jam kemudian, ibuku akhirnya membuka mata. Aku langsung berdiri, wajahku penuh harap. Bu, ibu sudah sadar? Syukurlah, ucapku. Ibuku menatapku lama, matanya basah oleh air mata. Ardi, suaranya parau, kau benar-benar tega, kau memilih perempuan itu di atas ibumu sendiri. Aku terdiam, hatiku seperti diiris. Rani yang berdiri di pintu kamar mendengar itu, wajahnya langsung tertunduk. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan gejolak emosi. Bu, aku tidak pernah meninggalkan ibu. Tapi aku juga tidak bisa meninggalkan Rani. Dia istriku sekarang, dan aku bertanggung jawab untuk melindunginya. Ibuku menggeleng lemah. Aku tidak bisa menerima perempuan itu. Selama aku hidup, aku tidak akan merestui pernikahan kalian. Rani tidak tahan lagi. Ia masuk ke kamar, air matanya jatuh deras. Bu, maafkan aku tidak ingin merebut Ardi dari ibu. Aku hanya ingin dicintai dan dihargai. Kalau memang kehadiranku membuat ibu sakit, aku rela pergi. Suaranya lirih, penuh kepasrahan. Kata-kata itu menusuk jantungku. Aku segera memegang tangannya. Tidak, Ran. Jangan katakan itu. Aku tidak menikahimu untuk kemudian melepaskanmu. Kita sudah janji akan menghadapi semua bersama-sama. Namun Rani justru menatapku dengan tatapan penuh luka. Ardi, aku tidak sanggup kalau harus menjadi alasan kau dimusuhi ibumu sendiri. Aku tahu betapa pentingnya beliau bagimu. Aku tidak ingin menjadi duri di antara kalian. Ucapannya membuat hatiku runtuh. Aku menatap ke arah ibuku yang hanya diam dengan wajah keras, lalu kembali menatap Rani. Tidak, Ran. Aku tidak akan biarkan kau menanggung semua ini sendirian. Kalau ibu tidak bisa menerima kita, maka aku rela pergi dari keluarga ini. Aku akan membangun hidup baru bersamamu, meski tanpa restu siapapun. Semua orang di ruangan itu terperanjat. Ibuku menatapku dengan tatapan kaget, lalu menangis terseduh. Ardi, kau benar-benar tega meninggalkan ibumu, tanyanya dengan suara bergetar. Aku ikut menangis, suaraku pecah. Aku tidak meninggalkan ibu. Aku tetap anak ibu. Tapi aku juga suami bagi Rani. Tolong mengerti, jangan paksa aku memilih, karena aku mencintai kalian berdua. Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara tangisan yang terdengar. Akhirnya, setelah sekian lama, ibuku menutup wajahnya dengan tangan. Ardi, aku hanya takut kehilanganmu. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Tapi mungkin aku salah, aku terlalu egois. Suaranya lirih, penuh penyesalan. Aku mendekat, memeluknya erat. Tidak, Bu, ibu tidak salah ingin yang terbaik. Tapi biarkan aku menentukan kebahagiaanku sendiri. Aku janji akan tetap menjadi anak yang berbakti. Rani ikut berlutut di samping tempat tidur, memegang tangan ibuku. Bu, maafkan aku. Aku berjanji akan merawat Ardi dengan segenap jiwa raga. Aku tidak akan merebutnya dari ibu. Air mata ibuku jatuh deras. Untuk pertama kalinya, ia menggenggam tangan Rani dengan lemah. Aku tidak tahu apakah aku bisa langsung menerima. Tapi aku akan mencoba, demi Ardi. Kata-kata itu membuat dadaku terasa lega. Hari itu, di rumah sakit, aku melihat secercah harapan. Hubungan antara istriku dan ibuku masih jauh dari sempurna, tapi setidaknya ada pintu kecil yang mulai terbuka. Aku sadar perjalanan kami tidak akan mudah. Akan ada banyak luka, banyak air mata, banyak cobaan. Tapi aku berjanji, aku akan tetap berdiri di samping Rani, sekaligus tidak melepaskan ibuku. Pernikahan kami mungkin diawali dengan tragedi yang membuat semua orang histeris, tapi aku yakin cinta yang tulus mampu menyembuhkan luka, meski butuh waktu. Dan hari itu aku belajar, bahwa menjadi suami sekaligus anak adalah ujian terbesar dalam hidupku. Ujian yang akan kutanggung dengan seluruh hati, demi orang-orang yang kucintai.